Rekan Pak Sutri, senang dapat berjumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Ini adalah sebuah cara untuk memperbincangkan kehidupan pernikahan kita agar kehidupan pernikahan kita semakin berkualitas dan kebahagiaan yang Tuhan sediakan dalam pernikahan kita dapat terus-menerus kita alami. Kami berharap tentu saja kualitas relasi kita semakin bertumbuh, kita terus saling belajar untuk melakukan hal-hal yang memperkokoh komitmen kita dalam pernikahan kita dan membangun intimasi kita semakin meningkat dan gairah kita atau passion kita semakin menggelora, dan ketiga aspek ini, komitmen, intimasi, dan passion ini boleh bergerak secara seimbang. Nah, dalam episode kali ini saya telah mengundang Bapak Pendeta Wahyu Pramudia, dikenal atau lebih keren dengan panggilan Pendeta WP dari GKI Ngagel Surabaya sebagai narasumber kita. Selamat jumpa lagi Pak WP. Iya, selamat jumpa lagi Pak Arlianus dan juga rekan-rekan Sobat YKB dimanapun berada ya. Tuhan menyertai kita. Iya, Pak WP ini adalah selain sebagai pendeta yang melayani penuh waktu di GKI Ngagel, adalah seorang penulis yang produktif. Menulis banyak sekali buku ya, dan juga aktif di media sosial ya. Di Instagram Anda boleh lihat-lihat. Apa itunya Pak? Instagram Pak WP ini? Iya, ada dua Pak. Yang terkait dengan ministry, saya @pdtwp, WEPE, itu terkait dengan ministry ya Pak. Itu bahasanya untuk kalangan sendiri. Sedangkan yang @wahyu pramudia, saya banyak berbicara relasi untuk pembaca umum, khususnya untuk yang single nih Pak, karena yang banyak galau soal relasi bukan hanya yang sudah menikah, tetapi yang pengen menikah juga galau Pak. Sama seperti ada perkataan kan, kalau orang yang belum menikah Pak, yang single ini ngelihat yang menikah itu seperti mereka ngelihat ke arah puri yang indah dan yang di dalamnya semua angkat tangan kayak party gitu loh Pak. Bagi yang single kayak gitu. Sedangkan kalau ditanyain yang angkat tangan itu mengatakan, keluarkan saya dari sini, keluarkan saya dari sini, udah gak tahan gitu. Oke, rekan Pak Sutri, topik kita dalam episode kali ini adalah sampai gadget memisahkan kita. Ini seni merawat relasi di era digital ini. Dan rekan Pak Sutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi dengan kami melalui chatroom yang tersedia. Silakan di sana menulis komentar Anda atau pertanyaan Anda, dan Pak Pendeta WP tentu dengan senang hati akan merespon setiap komentar dan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang memohon pimpinan Tuhan dalam acara kami Pernikahan Bahagia, supaya percakapan kami boleh menjadi percakapan yang produktif, yang berkenan pada Tuhan untuk menolong setiap pasutri yang bersama-sama dengan kami dalam acara ini boleh mengalami anugerah Tuhan dalam pernikahan dengan terus-menerus berlimpah-limpah, supaya pernikahan kami bukan saja membuat kami mengalami kebahagiaan, tapi boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Wahyu Pramudia yang akan jadi narasumber, supaya percakapan kami ini sekali lagi boleh berlangsung dalam bimbingan Tuhan. Seluruh kru dan peralatan di studio kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Pakailah menurut kemurahan-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Oke, kita bicara mengenai sampai gadget memisahkan kita. Ya, langsung saja Pak, apa sih yang dimaksudkan nih sampai gadget? Kan sampai maut memisahkan kita yang suka saya dengar sebenarnya. Ini kok sampai gadget memisahkan kita, Pak Wahyu, Pak WP? Iya Pak, jadi begini Pak, kita tahu idealnya pernikahan itu dimaksudkan berlangsung sampai maut memisahkan kita. Bahkan di dalam beberapa kasus tertentu seorang berkata, walaupun sudah dipisahkan maut, tetapi saya tidak bisa melupakannya. Tapi sepanjang waktu kita tahu bahwa pernikahan itu menghadapi tantangan-tantangan tertentu. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan until death do us apart, sampai kematian memisahkan kita. Lalu ada tantangan keuangan, sampai hutang memisahkan kita. Until death do us apart. Nah, sekarang belakangan ini Pak, dalam beberapa masa terakhir ini, mungkin 3-5 tahun terakhir ini,
Saya banyak menangani kasus-kasus konseling, beberapa di antaranya terpaksa berakhir dengan perpisahan, dan di setiap konflik yang terjadi itu ada unsur baru yang masuk, yaitu penggunaan gawai atau gadget yang tidak bijaksana, yang diam-diam seperti rayap dalam senyap, dia menggerogoti kekuatan pernikahan. Maka saya usulkan judul ini, Pak, Sampai Gadget Memisahkan Kita, dalam tanda tanya. Maksudnya apakah kita rela alat bantu ini akhirnya justru menjadi alat pemisah di dalam perjalanan pernikahan kita? Nah, mari kita bicara tentang ini. Jadi dari debt, until debt, anti-debt, and then until gadget. Gadget. Ya, tantangannya selalu ada dan selalu bervariasi ya Pak, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Sebelum kita langsung melihat bagaimana gadget itu dapat memisahkan kita, Pak Wahyu mungkin bisa, Pak WP boleh bisa memberi gambaran dunia kita di mana gadget ini menjadi bagaimana keadaan dunia kita di mana gadget hadir sebagai alat yang sangat luar biasa ini, Pak. Iya, Pak. Saya itu teringat ketika Tuhan Yesus itu suatu kali bercakap-cakap dengan orang Farisi, ahli Taurat dan para pemuka agama. Mereka kan membaca nubuat tentang kehadiran Kristus di dunia. Mereka membaca, mereka punya perjanjian lama. Sayangnya ketika Yesus Kristus yang dinubuatkan itu hadir di tengah-tengah mereka, mereka tidak mampu mengenali perubahan yang dilakukan oleh Kristus dan kehadirannya. Jadi Tuhan Yesus menegur mereka dan menganggap mereka orang yang munafik. Rupa langit dan bumi, kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Alias Tuhan Yesus ingin mengatakan bagi saya di dalam konteks yang lebih luas dan lebih bebas adalah setiap perubahan zaman itu, akan meninggalkan jejak yang kasat mata. Sejelas dengan perubahan cuaca, ini awan akan hujan, ini akan bertiup, akan panas. Kalau kamu tidak bisa mencermati perubahan ini dan jejak-jejak yang ditinggalkannya, kita ini seperti orang yang munafik. Tahu tetapi menolak untuk mengungkapkan kita tahu tetapi kita tidak sanggup bereaksi sebagaimana seharusnya. Jadi Pak, untuk memulai percakapan ini dari perkataan Tuhan Yesus itu saya jadi berpikir bahwa lihat perubahan itu sedang terjadi di sekitar kita, dihadirkan oleh teknologi ini. Kita tidak bisa mengatakan tidak ada Pak pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Dan setiap perkembangan teknologi itu akan menghadapkan kita pada masalah yang dulu tidak ada, sekarang ada. Saya jadi ingat adegan film-film zaman dulu ya Pak Arlianus, ya sinetron-sinetron zaman dulu. Kalau istri curiga suaminya punya affair, maka begitu suaminya pulang, suaminya ganti baju, diciumi ke meja suaminya. Ini ada bau parfum perempuan enggak? Ini ada apa gitu ya. Zaman dulu kayak begitu. Kalau zaman sekarang kan enggak kayak begitu, Pak. Ada problem yang dulu tidak ada, tetapi sekarang ada. Istri ingin memeriksa HP suaminya, yang sering kali terjadi dan jadi bahan pertengkaran adalah sang suami punya kode yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ini kan Pak, suami istri bersedia membuka baju dengan sukarela, dengan sukacita di hadapan pasangannya, tetapi soal gawe ini, wah tunggu dulu Pak, handphone ketinggalan di rumah nggak apa-apa, gawe ketinggalan di rumah itu seperti serangan jantung ringan Pak. Harus segera pulang sebelum dibuka. Kalau dibuka, wah bisa seru. Sebagian bapak-bapak bergabung pada ikatan bapak-bapak clear chat sebelum pulang. Ikatan bapak-bapak clear chat sebelum pulang. Supaya tidak menimbulkan masalah kalau dipaksa untuk dilihat sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Ya Pak, kadang-kadang ya karena saya suka juga teknologi ya, ibu-ibu kadang ada yang nanya begini, ada nggak sih Pak cara supaya handphone saya, ini kata ibu-ibu, nggak bisa dibuka oleh suami saya.
Saya sudah pakai sidik jari, Pak. Tapi waktu saya tidur, ditarik sama suami saya, dipaksa-paksa kayak gini. Ada nggak cara supaya nggak bisa dibuka? Saya bilang ada, Bu, dengan retina mata lah. Tapi kalau tidur kan nggak bisa dipaksa untuk dibuka lihat gitu. Jadi ini benar-benar menghadirkan masalah yang dulu tidak ada. Iya, iya. Gereja tidak steril, rumah tangga tidak steril dari perubahan yang diakibatkan oleh gawai atau gadget ini di dalam mengubah pola relasi antar pasangan. Ya, jadi bertolak dari tadi pernyataan Tuhan bahwa artinya kita itu jangan menafikan, kita harus betul-betul sadar, menyadari dan mencermati bahwa ada sejumlah perubahan-perubahan yang dibawa termasuk dalam hidup keluarga, dalam pernikahan kita bersamaan dengan hadirnya gawai. Begitu ya, Pak? Betul, Pak. Dan jangan hanya mengatakan ini membawa kemudahan. Setiap kemudahan ada harga yang harus dibayar. Kalau kita bisa menggunakannya untuk kebaikan, berarti kita juga bisa menggunakan juga untuk hal-hal yang kurang atau tidak baik. Baik Pak, udah nggak sabar nih. Jadi pasti ada perubahan di dalam kemajuan teknologi, selalu ada berkatnya, dalam tanda kutip ada kutuknya begitu ya. Ada yang mempermudah, membuat kita semakin serba mudah, tapi pada saat yang sama ada sesuatu yang sebenarnya juga kalau tak disadari, tak dicermati dengan baik, merusak kehidupan kita, dan dalam hal ini merusak relasi kita sebagai suami istri. Tadi malah memisahkan kita. Nah sekarang supaya jangan membiarkan rekan Pasutri penasaran, apa sih Pak? Apa saja yang berubah atau diubah oleh hadirnya teknologi gadget ini dalam kehidupan pernikahan, Pak WP? Iya, ada 4 hal ya Pak yang akan kita percakapkan ya. Kita mulai dari yang pertama. Gadget dan juga media sosial itu yang pertama-tama dia memberikan kepada kita kesenangan pribadi yang menyita waktu bersama dengan pasangan atau keluarga. Tak bisa dipungkiri Pak, barang ini memberi kita kesenangan pribadi. Ada para istri yang suka langganan nonton drama Korea sampai subuh misalnya seperti itu. Ada bapak-bapak, para suami yang punya 2 akun Instagram. 1 akun resmi bersama keluarga, 1 akun tidak resmi untuk memfollow orang-orang tertentu yang tampilannya menarik secara fisik. Jadi sama-sama nih Pak, ada bersebelahan, bahkan mungkin di tempat tidur, masing-masing dengan HP-nya sendiri, dan menikmati, bukan satu dengan yang lain, tetapi menikmati berinteraksi, yang satu nonton film Korea, yang satu memperhatikan artis, selebgram, atau model tertentu di HP-nya. Sehingga nanti waktu bersamanya jadi tersita. Beda kontras dengan zaman dulu, Pak. Zaman dulu kan kita cuma punya 1 televisi. Ada momen-momen di mana suami istri itu duduk, tidak ada pilihan channel, cuma 1 channel, nonton bersama. Dan karena yang ditonton itu membosankan, banyak ngobrolnya, banyak menyentuhnya, banyak memeluknya, dan selanjutnya. Tetapi karena ini menghadirkan kesenangan yang pribadi, maka sentuhan, pelukan, obrolan, bahkan untuk yang di sebelah pun makin berkurang. Tahu-tahu sudah terdengar suara ngorok, sementara HP-nya masih ada di genggaman tangan. Begitu pula ketika bangun, yang pertama kali dicari apa? Yang pertama kali dipegang apa? Wah, itu sudah sangat-sangat mempengaruhi. Kita tidak menengok, kita tidak memegang, kita tidak menyentuh, kita tidak mencium pasangan kita, tetapi pertanyaan kita yang pertama, HP-ku mana? HP-ku mana? Gitu. Bahkan dalam keadaan setengah sadar itu pun yang dilakukan. Ada yang bilang ke saya gini, Pak Arlianus, loh itu Pak cepat-cepatan supaya baca renungan. Saya setuju, tapi untuk baca renungan 3-4 menit kan cukup. Kenapa itu sampai setengah jam? Saya rasa itu bukan baca renungan lagi, itu melakukan aktivitas yang lain. Jadi kehadiran gadget, gawai, media sosial, dan yang lainnya nampaknya telah
memberikan kesenangan pribadi, dan mengurangi waktu kita bersama dengan pasangan. Ya, ini sangat-sangat penting ya. Kalau dulu tentu ada kesenangan pribadi kita itu terkait dengan pasangan kita kalau kita di rumah ya. Kayak tadi Pak WP bilang, dulu kita nonton acara tidak menarik, jadi ngobrol, saling bersentuhan, itu juga memberikan kesenangan, tapi kesenangan bersama dengan pasangan ya Pak ya. Kalau sekarang kesenangannya ya di tempat, di ranjang yang satu, dua orang dengan kesenangan masing-masing. Begitu ya Pak tadi yang Pak WP mau tegaskan ke kita ini. Iya Pak, jadi sumber kegembiraannya sekarang masing-masing punya sendiri. Dan bahkan bukan hanya punya sendiri Pak, ini terkait dengan yang kedua. Sumber kesenangan itu sekarang lebih bersifat private. Jadi orang lain tidak bisa mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Kalau dulu ya Pak, istri memasak di dapur, kita bisa menengok, kita bisa nyoba, kita bisa nyomot, istri kita bilang, jangan dicopotin terus, belum sampai ruang makan sudah habis. Kita tahu Pak, sang istri juga bisa memperhatikan suaminya, oh dia nukang ya, dia nukang gitu ya, oh lagi buatin ini, dan istri kemudian komentar macam-macam, suaminya bilang, sik tak diem, tak kerjakan dulu, tak selesaikan. Jadi semua itu dulu dengan mudah diketahui, dikenali, membuka jalan bagi pasangan untuk juga menikmati kesenangan itu. Tetapi yang kedua saat ini, gadget, media sosial itu telah menciptakan ruang private yang tersembunyi dari pasangan kita. Ini yang akan apa namanya dapat membuat kita jadi terpisah. Tadi pertama itu soal kesenangan pribadi, sudah kesenangan pribadi, kesenangan itu sekarang bersifat private, begitu ya Pak? Betul Pak, begitu private-nya sehingga orang yang paling dekat dengan kita tidak punya akses di dalamnya. Jadi tersembunyi ya Pak, tersembunyi apa namanya, hal-hal yang kita nikmati itu, sang pasangan tak merasa dibagi atau tak ikut merasakan apa yang membuat kita sedang excited begitu. Iya Pak, misalnya contoh salah satu klien konseling saya Pak, ketika mereka punya driver yang baru, Pak driver yang baru ini mengantar sang suami untuk terbang ke luar negeri. Nah ketika dia pulang, sebelum dia pulang bawa mobil itu ke kantor, karena ini driver kantor, dia melihat ada HP yang ada di tempat duduk sang tuan. Maka dengan inisiatif yang baik, dia menghantarkan HP itu pulang ke rumah majikannya. Sang istri yang menerima HP itu bilang, ini bukan HP-nya Bapak. HP-nya Bapak itu bukan merek ini. Tetapi sang driver mengatakan, loh setahu saya kalau di mobil, Bapak ini juga pakai HP ini. Tadi sebelum terbang, Bapak asik main pakai HP ini. Daripada mobil saya kembalikan ke kantor, HP kemudian ditaruh di kantor, lebih baik saya kembalikan sama ibu. Lah ternyata Pak HP itu ternyata pada waktu itu tidak ada kunci atau passwordnya. Si istri yang kepo, si istri yang curious, dia buka itu. Nah itu awal mula mereka menjadi klien saya Pak. Sang istri berkata, loh ternyata suami saya punya kehidupan sendiri yang saya nggak tahu. Punya akun media sosial sendiri yang nggak saya tahu. Bahkan Pak WP punya rekening yang saya nggak tahu. Dan sisanya Pak WP sudah pasti nebak deh, kalau laki-laki punya akun sendiri, punya rekening yang tidak diketahui istrinya, aktivitasnya apa coba Pak? Nah pelajaran moralnya jelas Pak, tolong driver baru di briefing. Sebelum sesuatu terjadi. Supaya apa yang tersembunyi tidak jadi terbuka ya Pak? Betul Pak. Betul, dan sekali lagi yang seperti ini bukan hanya domain yang laki-laki loh Pak.
Yang perempuan juga bisa seperti ini, juga bisa melakukan hal yang sama, juga bisa ternyata sama-sama menikmati ruang private yang pasangannya memang tidak ingin diberi akses ke situ. Ya. Jadi gadget ini memberi kita peluang punya ruang privat yang tersebut, dan itu yang mengancam kesatuan kebersamaan kita. Itu yang mengancam bisa membuat kita jadi tadi itu sampai gadget memisahkan kita ya Pak. Betul Pak. Bapak sudah ngomong dua hal nih Pak. Tadi Bapak di awal bilang ada berapa? Ada 4 ya? Ada 4 Pak. Yang ketiga Pak? Yang ketiga Pak. Sebelum yang ketiga ya Pak, saya ingin mengkontraskan dengan masa lalu. Masa lalu kita cuma punya 1 pesawat telepon Pak. Yep. Dan itu pun tidak wireless. Itu pun pakai kabel dan terikat di situ. Kalau kita bicara Pak, jangankan istri, pembantu aja tahu. Anak-anak juga tahu. Sepelan-pelannya kita ngomong, mereka tahu Pak. Tetapi sekarang teknologi itu benar-benar memberi ruang private yang kedap dari orang lain gitu loh. Kedap sama sekali dari orang lain. Teman saya berkata, walaupun istri saya pegang HP saya Pak, nggak mungkin dia bisa akses masuk. Passwordnya rumit Pak, dia nggak mungkin tahu. Cuman bisa saya. Nah oke, Pak. Pertanyaannya adalah kita ada di dalam relasi suami istri. Rahasia yang sangat kedap dari pasangan. Ini saya tanya sama Bapak Ibu yang mengikuti siaran ini. Biasanya dipakai untuk menyimpan hal yang baik atau kurang baik. Saya tahu pasangan Anda pria akan berkata, ini urusan pekerjaan. Tetapi seringkali, mohon maaf, tidak hanya itu saja. Ruang hidup kita yang kedap dari pasangan, saya khawatir adalah ruang di mana kita struggling dengan kenikmatan, struggling dengan banyak hal yang kita nikmati sendiri, dan tidak menutup kemungkinan itu hal yang bersalah atau hal yang berdosa. Yang mengancam kehidupan pernikahan kita juga. Yes. Yang menggerogoti pelan-pelan, Pak. Salah satu klien saya berkata seperti ini. Dulu suami saya nerimo Pak WP. Dalam konteks hubungan seksual yang mereka lakukan. Sekarang dia mulai minta yang aneh-aneh. Sampai terakhir kali, Pak, dia minta kami bukan hanya berdua, tapi dia mau ngajak temannya bertiga. Saya nggak tahu suami saya dapat ide itu dari mana. Nah, melalui percakapan panjang ternyata, Pak, ada satu titik sang suami mengakui bahwa dia punya kecanduan tertentu yang lama-kelamaan tidak puas kalau hanya sekedar imajinasi, tetapi menuntut dipraktekkan. Nah, saya bicara terbuka untuk memberi sebuah gambaran bagaimana ruang kedap itu seperti rayap yang diam-diam menggerogoti keutuhan pernikahan. Ia mengendalikan pikiran kita, bukan hanya lagi kenikmatan di dalam pikiran, tapi ada dorongan untuk kita melakukan apa yang kita nikmati dalam pikiran itu. Yes, seperti itu, Pak. Sangat mengerikan. Oke. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, Pak, gadget dan media sosial itu memberikan ruang baru bagi seseorang untuk mencurahkan pikiran dan perasaan secara bebas. Jadi tidak lagi ada batas antara public life dan personal life. Ini paling jelas kita kontraskan dengan zaman dulu ya Pak. Biasanya perempuan, enggak juga laki-laki, punya agenda, punya buku harian yang pakai gembok yang rapuh sekali. Di situ hal-hal yang private ada. Sekarang sejak kemajuan teknologi dan media sosial khususnya, tidak ada lagi batas itu. Perempuan dan laki-laki mencurahkan perasaannya, mencurahkan pikirannya, mencurahkan segala sesuatunya di medsos.
Bahkan tidak puas tertulis, kadang yang diungkapkan juga lewat rekaman video yang jadi viral, live, misalnya live penggerebekan suami saya dengan perempuan lain, atau live penggerebekan istri saya dengan pria yang lain. Nah, batas antara publik dan personal life sekarang sudah tidak ada lagi, Pak. Apa bahayanya? Bahayanya adalah itu dibaca orang lain. Dulu pertengkaran hanya tetangga terdekat yang tahu. Lagi tidak akur, dengerin suaranya. Sekarang seisi dunia tahu. Jadi kalau ada orang yang lain yang ingin masuk di dalam relasi, sudah cukup banyak data yang dia bisa pegang. Karena tidak dibatasi lagi hidup yang pribadi dan hidup yang publik. Seperti membuka pintu untuk orang lain masuk, hadir, dan melakukan sesuatu terhadap pasangan ini. Jadi yang dari yang kedua tadi agak ini saling mengisi. Jadi pada saat yang sama kita diberi ruang private yang tersembunyi, pada saat yang sama juga sebenarnya apa yang mestinya jadi privacy kita sebagai keluarga malah sekarang dengan sangat mudah terumbar ke ruang publik. Begitu ya, Pak? Iya, Pak. Dan dua-duanya sama-sama berpengaruh buruk. Ruang private menyebabkan kita menikmati yang seharusnya tidak kita nikmati. Meleburnya batas antara ruang private dan ruang publik telah menyebabkan kita mengundang orang lain untuk masuk di dalam relasi kita yang seharusnya eksklusif di antara dua orang itu, Pak. Ya, jadi yang dulu yang bersama kita jadikan private begitu rupa, apa yang dulu private malah sekarang menjadi milik banyak orang. Demikianlah, Pak. Ya, ada beberapa, ya banyak sekali contoh ya Pak BP. Ini saya misalnya sering, ya tanpa bermaksud, sering melihat nih, ada beberapa orang yang di medsosnya bilang, selamat ulang tahun kepada istrinya pada pagi-pagi itu yang dia katakan di medsos. Apa yang dulu private, saya yang ngomong kepada istri saya, hanya dia, antara saya dengan dia, sekarang saya sampaikan itu melalui seluruh dunia. Yes. Ya, bergeser begitu. Dan itu, jadi kehilangan yang sifatnya personal ya jadinya ya. Betul, Pak. Dan jangan lupa, Pak, yang seperti itu kadang membuat pola relasi itu bisa jadi dua hal. Pertama, misalnya orang itu sedang melakukan pencitraan untuk mengcover kualitas relasinya yang sebenarnya tidak baik, Pak. Bisa kan di-cover dengan media sosial gitu ya, kelihatan romantis, kelihatan mesra, tetapi ternyata punya hidup sendiri-sendiri. Klien saya juga gitu, Pak, 4-5 bulan sekali kumpul, potret di tempat-tempat istimewa dunia. Nah, mengesankan sangat romantis, sangat seru, sangat hot, sangat jadi teladan, tetapi sebenarnya mereka sudah hidup terpisah, satu dengan orang lain, yang satu dengan orang lain. Lalu saya nanya, ini gunanya untuk apa? Guna pertama untuk keluarga besar kami, supaya mereka nggak tahu bahwa kami hidup terpisah, khususnya opa dan oma sudah tua. Nah, supaya opa dan oma berpikir baik-baik. Yang kedua, gunanya untuk apa? Ya, untuk membungkam rekan-rekan kami yang mulai mencurigai ada sesuatu yang nggak baik terkait dengan kami. Jadi sudah ada orang yang sampai pada tahap merasa perlu untuk melakukan pencitraan itu untuk mengcover kualitas relasi yang sesungguhnya, Pak. Tapi di sisi yang lain kadang-kadang ketika batas antara hidup pribadi dan hidup bersama itu tiada, Pak. Kadang-kadang terjadi konversasi-konversasi yang dalam tanda kutip membocorkan rahasia keluarga. Oh, bahwa si A lagi nggak suka sama si B. Oh, bahwa si B lagi ada masalah sama si C. Oh, si C ternyata sukanya ini, nggak sukanya itu. Sehingga kalau ada orang lain ya Pak, yang dengan maksud tidak baik ingin memasuki relasi mereka, datanya itu udah banyak, Pak. Nah, seringkali orang yang terlibat dalam relasi kemudian mengatakan kepada saya dengan polos, beda dengan suami saya, Pak. Beda dengan istri saya. Nggak ngerti-ngerti, nggak mudeng-mudeng. Ini kok ada orang baru bisa masuk dengan sedemikian akurat mengerti saya.
Nah, di medsos kamu udah cerita semua kok. Jadi surat terbuka. Betul, Pak. Bukan surat terbuka Kristus tapi ya. Ya, tapi surat terbuka seperti dia membuka aksesnya bagi orang lain untuk membaca kehidupannya dan masuk secara mendalam. Sangat-sangat mengerikan. Yang keempat, Pak, apa yang keempat? Yang keempat, Pak, setelah kita punya gawai, punya gadget, kemudian kita punya grup WhatsApp, grup Telegram, dan yang lainnya. Dan dugaan saya tiap orang biasanya punya lebih dari 10 grup. Salah satu yang utama adalah ketemu teman-teman dari masa lalu. Oh, grup alumni. Ya, alumni, di WA, di grup Facebook, dimanapun. Nah, kalau sudah ketemu secara lewat piranti, nanti ada jumpa darat. Nah, kalau sudah ada jumpa darat, resikonya adalah kita akan ketemu bagian hidup kita di masa lalu. Ringkasnya kita ketemu mantan, kita ketemu ex kita ketemu cinta pertama kita ketemu siapapun juga yang pernah hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kondisi relasi kita tidak menggembirakan, tidak membahagiakan, tidak segar, tidak fit, maka itu tadi Pak, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Wah, ternyata dia ganteng. Wah, ternyata dia sudah sukses. Wah, ternyata dia langsing. Wah, ternyata, dan ingatan itu menyebabkan CLBK. Cinta lama belum kelar. Oh, belum kelar ya. Ya. Oke Pak WP, ini sangat menarik ya Pak. Pak WP udah mengeksplor dengan sangat jelas 4 cara gadget atau media sosial mengubah bahkan membahayakan relasi kita ya. Gadget, media memberikan kesenangan pribadi yang menyita waktu bersama, mencipta ruang private yang tersembunyi dari pasangan, ruang baru untuk bercurhat yang sifatnya personal, dan yang terakhir tadi adalah grup-grup baru yang menyegarkan, yang punya resiko sebenarnya apa tadi itu, cinta lama belum kelar. CLBK. Ya, ini kan persoalan-persoalan yang dibawanya. Bagaimanakah kita merespons atau apa sih sebenarnya yang perlu ya? Bagaimana caranya agar ancaman-ancaman yang tersedia di dalam hadirnya gadget itu tidak menggerogoti pernikahan kita? Kita dengarkan setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Saya Pendeta Arlianus, pemandu perbincangan kita. Kita sedang membicarakan tentang sampai gadget memisahkan kita, ya, seni merawat relasi di tengah-tengah di era digital ini. Tadi Pak Pendeta WP sudah membicarakan 4 hal yang dapat menggerogoti, ya, yang pernikahan kita yang hadir melalui hadirnya gadget dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita tentu tidak ingin hanya mengetahui apa yang menggerogoti, bagaimana supaya
hal-hal yang menggerogoti pernikahan yang tersertakan di dalam hadirnya gadget itu bisa kita tidak terjadi. Ya, apa saja yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita miliki, dan itu yang kita bicarakan pada segmen yang berikut ini. Pak WP, gimana nih Pak? Kalau hanya mendengarkan Pak WP tadi jadi takut nih pakai gadget, Pak. Ya. Iya, apa Pak. yang perlu kita lakukan atau apa yang mesti kita miliki, ya, supaya kita jangan anti teknologi, tetapi komitmen pernikahan kita, passion kita dalam pernikahan, intimasi kita juga tidak tergoyahkan, bahkan semakin baik begitu. Gimana Pak? Iya Pak, jadi teknologi tidak mungkin kita tinggalkan, tidak mungkin kita buang. Kita hidup sehari-hari berurusan dengan itu. Nah, maka kita akan melihat bahwa ancaman-ancaman yang datang lewat teknologi itu harus dihadapi dengan sikap-sikap tertentu. Sehingga seperti misalnya ini virus, kita sudah punya antivirusnya. Sehingga serangan boleh saja datang, tetapi kita sudah siap, dampaknya kecil atau dampaknya malah tidak ada sama sekali. Jadi ada sikap-sikap tertentu yang menurut saya harus diperjuangkan bersama, tidak sendirian, tetapi berdua bersama dengan pasangan kita. Kalau tantangannya ada 4, maka sifat sikapnya yang dikembangkan juga ada 4. Supaya terbalancing ya Pak. Apa yang pertama? Yang pertama Pak adalah kejujuran mesti tanpa henti harus dikembangkan. Kejujuran berarti apa? Berarti mengungkapkan sebanyak mungkin informasi kepada pasangan kita, kesukaan, ketidaksukaan, masa lalu, masa depan, dan banyak hal harus diungkapkan. Nah, catatan saya Pak Arlianus juga rekan-rekan, kita yang hidup di Indonesia Timur itu tidak bohong seringkali, tetapi juga nggak mau ngomong. Tidak bohong, tetapi juga tidak mau ngomong. Kita menempatkan pasangan kita sebagai paranormal. Harusnya dia tahu apa yang saya mau. Punya kemampuan telepatik ya. Nah, 20 tahun menikah, mosok dia ya nggak paham. Kurang seru Pak kalau saya sampai ngomong. Nah, tetapi sifat-sifat seperti ini, sikap-sikap seperti ini justru tidak kondusif. Karena yang pertama yang harus dikembangkan adalah kejujuran. Kejujuran berarti memang harus ngomong. Saya suka kalau kamu seperti ini, saya tidak suka kalau kamu seperti itu, saya punya masa lalu seperti ini, saya punya impian masa depan seperti ini yang saya rasakan sepanjang hari ini. Bagaimana yang kamu rasakan? Kejujuran menuntut kesediaan untuk ngomong, untuk bicara, untuk mengungkapkan. Nah, ini yang pertama yang harus kita kembangkan untuk menjaga pernikahan kita tetap kuat. Yang kedua, Pak? Yang kedua adalah soal care. Care berarti memperhatikan dan memenuhi kebutuhan emosi pasangan. Oke. Nah, saya sering mendengar orang mengatakan kalimat ini. Saya kurang sayang apa sama istri saya, Pak? Saya kurang cinta apa sama suami saya, Pak? Tiap kali saya pulang dari luar negeri, selalu hadiah saya berikan. Tas-tas itu ribuan dolar loh, Pak WP. Saya kurang apa, Pak, sama suami saya? Tiap hari kami ini kayak restoran, 3 kali makan, 3 kali ganti menu, dan saya sendiri yang masak. Kenapa suami saya bilang saya tidak menyayanginya? Seringkali yang terjadi di dalam relasi adalah konsleting, salah sambung. Karena kurangnya kejujuran, karena kurangnya keterbukaan dan komunikasi itu seringkali yang dipenuhi bukanlah kebutuhan yang benar-benar ada, tetapi kebutuhan yang di kepala masing-masing. Contoh ya Pak ya, soal yang dibeliin tas itu, kan kemudian kami berbicara panjang lebar. Ya, sang suami merasa pengorbanannya beli tas ribuan dolar tidak ada nilainya. Terus saya bicara sama istrinya,
Jadi sebenarnya apa yang kamu harapkan kalau suamimu pulang dari luar negeri atau luar kota? Gak usah Pak, gak atek tas-tasan. Artinya gak usah bawa tas-tasan. Yang penting dia duduk nemenin saya nonton drama Korea. Dia peluk saya, dia pijit-pijit saya sudah happy Pak. Nah, ibu pernah ngomong itu? Enggak, seharusnya dia tahu. Nah, sebaliknya klien saya yang lain Pak, yang istrinya bangun pagi hari memasakkan 3 jenis makanan untuk sepanjang hari itu, dan suaminya mengatakan kamu nggak mencintai aku, saya tanya sama suaminya gini, sebenarnya apa sih yang membuat kamu merasa dirawat dan dicintai? Lalu dia ngomong gini, makanan saya bisa beli di luar Pak. Saya lebih senang istri saya bangun pagi dan menikmati hubungan intim dengan saya daripada dia pergi menyiapkan makanan. Loh, sudah pernah ngomong sama istri? Sudah. Jawabannya istri apa? Mas, kamu itu selalu kayak begitu. Nggak penting itu, yang penting makanan, bukan cuma untuk kamu, untuk anak-anak. Gitu. Nah, terus saya ajak bicara istrinya. Kalau itu jadi penting bagi Bapak, Bu, Ibu bisa nggak menyediakan diri Ibu untuk itu dan tidak lari ke dapur? Lalu anak-anak gimana Pak WP? Masa mereka tidak makan? Mereka bisa makan, Bu. Dan zaman sekarang tidak sulit untuk memesan makanan sepagi apapun. Nah, kemudian mereka mengeksekusi itu, Pak. Kemudian berapa saat istrinya WA, pakai bahasa Jawa. Janjani ya enak ngene Pak WP. Sesungguhnya enak kayak begini Pak WP. Sekian tahun ya. Nah, daripada saya berdiri capek masak, lebih baik saya dalam tanda kutip olahraga sama suami. Kayak begini enak juga ternyata gitu. Nah, yang kedua adalah care, perhatian. Pertanyaannya adalah apakah kita mengenali kebutuhannya? Apakah kita menanyakan? Kalau pasangan menanyakan dan mengungkapkan, jangan diremehkan, jangan ditolak. Karena itu pintu yang dia buka agar kita masuk ke hati dan hidupnya. Jadi kalau yang pertama tadi menolong pasangan suami, saling mengenal yang dirasakan, yang dipikirkan, yang diimpikan, yang dibutuhkan. Yang kedua itu bertolak dari yang pertama, berusaha memberi yang ia butuhkan, bukan yang aku inginkan, begitu. Iya Pak, bukan juga dengan mengatakan gini, dulu papa saya jadi bucinnya mama gara-gara masakan. Maka cara yang sama saya pakai untuk suami saya. Dia nggak jalan kan Beda, Pak. ya. Dua pribadi yang berbeda begitu loh. Dulu mama saya kalau diberi oleh-oleh papa, sayangnya setengah mati. Ya ini kan bukan mamamu. Kamu harus belajar cara merawat, cara memperhatikan dengan cara yang istrimu memang mau. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga adalah perlindungan atau proteksi, Pak. Perlindungan atau proteksi ringkasnya mengatakan kayak begini. Hindari menjadi penyebab ketidakbahagiaan pasangan Anda. Nah, semakin lama kita berrelasi, kita harusnya tahu tombol-tombol yang membuat kemarahan pasangan memuncak. Ada yang sabar banget, Pak. Tetapi kalau pasangannya tidak on time, dia meledak dengan cepat. Ya kalau Anda tahu pasangan Anda seperti ini, jangan katakan, sebentar lagi kok, sebentar lagi Bang, 5 menit lagi, cuman gambar alis kok. Mana ada orang gambar alis 5 menit kan Pak? Dan ternyata baru selesai 50 menit kemudian, sudah perfect, sudah sempurna, keluar, suaminya sudah ganti pakaian rumah. Jadi kalau Anda tahu suami Anda on time, jangan pencet tombol kemarahannya dengan hal-hal yang dia tidak sukai. Begitu pula para suami, kalau istri Anda itu udah keberatan,
bahwa panggilan yang sayang yang Anda berikan itu dut, 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 seringkali gitu kan Pak pasangan kan? Dengan ciri tertentu mengatakan itu panggilan sayang, tetapi sang istri sebenarnya merasa itu bullying, keberatan, merendahkan dia, ya jangan katakan itu. Jadi prinsip yang ketiga, kita ingin melindungi pasangan kita dengan tidak memencet hal-hal yang bisa meledakkan emosinya. Ini prinsip proteksi atau prinsip perlindungan. Berarti mesti dahulu dengan pengenalan juga ya, ini ya Pak WP ya, supaya tahu di mana titiknya nih, tombolnya. Ya, kalau perjalanan waktu dan kita nggak tahu tombolnya dan kita tidak bisa melihat polanya, barangkali relasi kita tidak dibangun atas dasar transparansi atau keterbukaan itu, Pak. Yang keempat, Pak. Yang keempat, Pak, adalah waktu bersama. Waktu bersama. Iya, jangan katakan kepada saya, Pak, gara-gara pandemi kami sering bersama kok. Bukan. Waktu bersama itu berarti saya memberikan diri saya tidak terganggu, tidak terinterupsi oleh apapun juga, termasuk oleh ini. Jadi harus ada saat di mana HP kita, gawe kita ditaruh, dan kita berinteraksi bersama, berbicara, ngobrol, atau beraktivitas yang menyebabkan kita bisa mencurahkan hati dan perasaan kita. Kadang-kadang ya Pak, ya ada yang mengatakan kepada saya begini, Pak, kurang banyak waktu apa saya? Saya sudah banyak di rumah. Iya, saya percaya Bapak di rumah. Tetapi apakah Bapak mendengarkan istri Bapak? Ya, Ibu ada di rumah. Tetapi apakah Ibu mendengarkan perkataan dan berinteraksi bersama dengan suami Ibu? Nah, kadang-kadang waktu bersama ini kita pahami hanya bareng-bareng di tempat yang sama. Tetapi kalaupun itu yang kita lakukan, penumpang bus juga bisa, Pak. Bareng-bareng ada di tempat yang sama. Orang nonton bioskop bareng-bareng di tempat yang bersama. Bukan soal barengnya, tetapi jalinan interaksinya kan, gitu ya. Makanya kalau situasi normal, situasi umum, saya mengatakan kepada klien-klien saya, bisa nggak setidaknya seminggu sekali 2-3 jam bersama dengan istri ini dimatikan dulu. Entah sepedaan bareng lah, entah pergi makan bakso lah, pergi menikmati pizza lah, tetapi kita hadir sepenuhnya bagi dia, dia hadir sepenuhnya bagi kita. Hadir sepenuhnya. Kunci apa itu ya? Kalau dalam hal memberi waktu ini ya. Dan sayang sekali Pak, kebanyakan orang entah karena apa, dia mengatakan nggak mampu hadir bersama dengan berkata begini, Pak WP kalau ini mati 2 jam, orderanku hilang Pak, nggak dapat duit Pak. Dan pertanyaan saya adalah, kamu cari duit untuk siapa? Karena bisa jadi yang dikehendaki istrimu bukan lebih banyak duit. Ada juga istri yang mengatakan, saya 2 jam Pak, ini mati. Pesan di WA banyak banget Pak. Saya ketinggalan nih. Teman saya sudah buat rencana ke sana kemari, saya nggak nyaut, saya ditinggal nih. Saya nggak happy. Saya mengatakan, oke, teman perlu, tetapi sumber happiness terbesar selain Tuhan, kan juga suami, dan kalau dikaruniai anak, kan juga suami dan anak-anak itu. Apa gunanya kamu happy di luar, begitu pulang ke rumah kayak Tom and Jerry dengan pasangan? Sangat menarik. Jadi sekali lagi tadi di bagian keempat ini adalah memberi waktu, dan ketika berada bersama bukan sekedar duduk bersama, tetapi soal kehadiran secara penuh. Betul Pak. Dan kalau sudah hadir Pak, kata berguna. Selain kata juga sentuhan, pelukan,
yang non-seksual. Bukan berarti yang seksual tidak perlu. Tetapi barangkali perlu lebih banyak memperbanyak yang non-seksual itu. Supaya ada rasa aman, nyaman, khususnya yang dirasakan perempuan dari suaminya. Demikian juga ada rasa dipercaya yang dirasakan suami terhadap istrinya. Kadang-kadang tuntutan kehidupan kota besar tidak memberi ruang yang leluasa, tetapi sama seperti uang. Waktu itu mengikuti hati kita. Saya pernah melihat di Jakarta, teman-teman yang bekerja di kantor yang berbeda, seminggu sekali kalau makan siang hari Jumat biasanya sengaja dating lagi dengan istrinya di tengah gitu loh Pak. 1 jam ngobrol, makan dan yang lain-lainnya, baru kemudian masing-masing kembali lagi ke kantornya. Saya rasa itu kebiasaan yang menunjukkan bahwa masing-masing itu memprioritaskan pasangannya dan bukan bersama dengan teman-temannya. Teman-teman perlu, tetapi seminggu sekali, seminggu 2 kali, mari diupayakan yang seperti ini. Khusus untuk dia. Yes. Sama lah Pak, seperti masa pacaran dulu ya. Ya kan? Yang sering kali mengeluh kan yang perempuan Pak. Kadang-kadang yang perempuan mengeluh, suami saya nggak seperti dulu lagi. Dulu sering ngajak bersama, kata-katanya manis, sekarang nggak gitu. Lalu saya tanya suaminya dan kadang-kala terdengar jawaban yang menyakitkan Pak WP. Kalau ikan udah berhasil kepancing, perlu dikasih umpan lagi nggak? Gitu. Istrinya terdiam Pak di depan saya, tapi gantian malam suaminya WA saya. Saya nggak boleh masuk kamar Pak sama istri saya. Kenapa? Di screenshot jawaban WA istrinya. Di mana ada pemancing tidur dengan ikan yang telah dipancingnya. Dalam bahasa Jawa Timur saya bilang terus no, teruskan, mau terus kayak gini. Iya. Ini percakapan sangat menarik, Pak WP. Nggak terasa nih, kita ini udah hampir 1 jam ngobrol tentang ini, ya, tentang sampai gadget memisahkan kita. Pak WP sudah menjelaskan kepada kita, rekan Pak Sutri, tadi 4 hal bagaimana, atau bagaimana 4 cara bagaimana gadget atau media sosial mengubah, bahkan mengancam, bahkan menghancurkan relasi kita. Ya, itu memberikan kesenangan pribadi yang menyita waktu bersama, menciptakan ruang private yang tersembunyi dari pasangan, lalu mencurahkan perasaan yang sifatnya pribadi ke ruang terbuka, dan melahirkan aktivitas baru yang sebenarnya memiliki resiko-resiko yang sangat tinggi. Berbarengan dengan 4 hal itu, yang mengancam, Pak WP memberi 4 hal yang menopang pernikahan yang dapat membuat kita jangan tolak teknologi, tapi hidupi itu dengan prinsip-prinsip. Apa tadi? Kejujuran, mau ngomong, menjelaskan diri, kepedulian, ya, care, dan melindungi. Lihat, jangan pencet tombol yang membuat pasanganmu marah atau kehilangan kebahagiaan. Dan keempat adalah memberi waktu, hadir secara penuh, bukan cuma tubuh, ya, tapi keseluruhan diri kita hadir dan melakukan hal-hal yang semakin mempererat relasi. Luar biasa. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita, Pak WP, ada semacam kesimpulan atau pesan penutuplah kepada para rekan pastor yang telah bersama-sama dengan kita pada saat ini. Silakan Pak WP. Iya, Pak. Saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang kita tabur juga apa yang akan kita tuai. Kalau kita menghendaki pasangan dan relasi yang manis, indah, mempermuliakan nama Tuhan, maka hal itu yang harus kita taburkan. Mungkin teman-teman berkata begini, saya sudah melakukan itu Pak, tetapi juga muncul hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada peribahasa dalam konteks masyarakat Jawa, kalau kita menanam padi, nanti juga akan muncul rumput teki, sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Itu resiko. Tetapi nggak ada ceritanya padi itu muncul begitu saja. Jadi upayakan yang terbaik,
yang kita tanam, dan kita juga akan melihat yang terbaik itu keluar. Walaupun juga akan muncul beberapa masalah, tetapi kita tahu kita cakap mengatasinya bersama pasangan dan juga bersama Tuhan. Baik, Bapak, terima kasih rekan Pak Sutri atas kebersamaan kita dalam acara Pernikahan Bahagia di episode kali ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Wahyu Pramudia, Pak WP, atas sharing, atas membagi pengetahuan, membagi pengalaman, kasus-kasus yang saya sangat percaya akan menolong kita untuk terus membangun kehidupan pernikahan kita. Mari terus menjaga pernikahan kita dengan belajar untuk jujur, terbuka, menjelaskan diri yang kita pikirkan, yang kita mimpikan kepada pasangan kita, dan pada saat yang sama belajar mengenali kebutuhan pasangan, memberi yang ia perlukan dalam kehidupan pribadinya, supaya sekali lagi ia boleh mengalami kebahagiaan dalam pernikahan yang memang Tuhan telah sediakan dalam pernikahan kita. Bila ada yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol atau berkonsultasi mengenai persoalan atau pergumulan pernikahan, silakan hubungi para konselor kami. Ada Pak Sutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 28535190. Ada Pak Sutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 75131000. Ada Pak Sutri Pendeta Hendra dan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234. Dan ada Pak Sutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Dan bila Anda ingin berkomunikasi dengan Bapak Pendeta Wahyu Pramudia, Pak WP, Anda boleh hubungi kami tentu dengan izin Pak WP. Kami akan menghubungkan Anda dengan Bapak Pendeta WP. Sebelum kita berpisah, Pak WP mohon mendoakan para pasutri yang bersama-sama dengan kita pada saat ini. Silakan Pak WP. Iya, mari kita berdoa. Tuhan yang telah mempersatukan kami di dalam pernikahan yang kudus di altar, besertalah dengan kami. Di tengah begitu banyak ancaman dari teknologi, kiranya Engkau memberi kami hikmat untuk menghadapinya. Bahwa bersama dengan Kristus, bersama dengan pasangan kami cakap untuk menanggung dan menyelesaikan segala perkara. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak WP. Dan terima kasih kepada seluruh rekan Pak Sutri. Sampai jumpa Kamis depan di episode yang lain. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.